Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan website pajak bumi bangunan untuk desa. Pertama, mari kita buka websitenya terlebih dahulu. Kita login dulu ke menu masuk. Kita masukkan usernya. Kita di sini masukkan tahun berdasarkan tahun yang ingin dilihat ya. Karena di sini yang ada cuma 2025, maka yang muncul 2025 karena yang terekam di database hanya tahun 2025 untuk saat ini. Nanti ini bisa ditambahkan. Kita masuk. Oke, di sini datanya masih belum ada. Jadi ketika data pertama kali digunakan, langkah pertama kita harus mengisi data desa dulu. Kita harus menyeting data desa di sini. Dan di sini data desanya masih kosong. Jadi untuk menambahkan data, kita klik tambah data di sini. Ketika data desa nanti sudah terisi, maka otomatis tambah data ini akan hilang, sehingga tidak dapat menambahkan lebih dari satu desa. Hanya bisa menambahkan satu data desa saja. Kita coba desa, kita tambah, misalkan Konoha, Jalan Konoha, Konohagakure, Konohagakure. Ini disesuaikan dengan desa masing-masing ya. Ini cuma contoh saja. Kita cari contoh logonya. Sel ini kita simpan, klik submit, maka data akan tersimpan. Maka otomatis di bagian pojok atas akan ganti tulisannya menjadi nama desanya beserta logonya. Oke, setelah itu, setelah desa terisi, kita masuk ke data master, kita masuk ke users. Pertama, kita harus menambahkan petugas pungut. Kita tambah data, kita misal namanya Bambang. Passwordnya kalau bisa kita samakan saja, nanti ketika nambah petugas pungut kita samakan semua. Jadi nanti dibagikan ke masing-masing petugas pungut untuk passwordnya. Misal saya kasih password 111, petugas pungut, statusnya aktif. Karena kalau nanti statusnya tidak aktif, maka data tersebut tidak akan terbaca ya di menu wajib pajak nantinya. Oke, di sini sudah ditambahkan Bambang, status jabatan petugas pungut, statusnya aktif. Kita coba tambah data satu lagi ya, misalkan hari, passwordnya samakan dengan yang tadi, jabatan petugas pungut, status aktif, kita submit. Oke, kita coba dua saja dulu. Terus wilayah sama, kita tambahkan data, misalkan wilayahnya mana, biasanya itu diisi dusunnya ya, masing-masing desa itu. Karena barusan sudah ada 2 dusun, kita tambahkan luar desa saja yang belum ada. Oke, sudah. Terus tahun, di sini tahun 2025 karena sudah aktif, jadi nggak perlu menambahkan. Jika mau memasukkan 2026, maka tambahkan saja tahun 2026, tambah data seperti biasa 2026, simpan. Nah, di sini otomatis akan ketambah 2000, cuma statusnya tidak aktif. Kalau pengen mau mengaktifkan, klik saja ini, maka 2026 yang aktif. Karena di sini saya akan mencontohkan yang 2025, jadi saya aktifkan yang 2025. Yang 2026 saya hapus dulu. Oke, data sudah terhapus. Oke, setelah master data terisi, selanjutnya adalah masuk ke wajib pajak. Di sini
ketika kita mau memasukkan SPPT ya, masing-masing WP atau wajib pajak. Cara menambahkannya sangat mudah, tinggal tambah data saja. Di sini masukkan NOP. Saya cari contoh dulu ya untuk nomor NOP. Contohnya ini misalkan saya copy saja NOP, saya copy. Nah, kita masukkan contoh namanya Suparman, alamat Konoha misalkan, alamat WP-nya ya, nominal misalkan 120.000. Nah, di sini ada petugas pungut. Jadi petugas pungut di sini mengambil dari data user yang tadi diinputkan. Dan ketika tadi itu statusnya nonaktif atau tidak aktif, maka data si petugas pungut tidak akan tampil di sini. Jadi fungsi dari aktif dan tidak aktif itu menampilkan data di sini. Misal ini saya pilih Bambang. Tahun di sini tadi kan ada tahun 2025, 2000 sama, kita pilih itu ngambilnya dari data tahun itu, kita pilih 2025. Wilayah berdasarkan data wilayah yang tadi sudah disimpan ya, kita pilih salah satu aja, sesuaikan saja. Misal luar desa. Catatan, ini catatan dikasih jika ada ya, kalau nggak ada dikosongi saja, nggak apa-apa. Mungkin kalau mau dikasih catatan terserah, bebas. Ini saya akan kosongi, saya simpan. Oke, data sudah masuk. Sini tadi sudah masuk nama Suparman, alamat Konoha, nominal 120.000 dan statusnya belum lunas. Ketika ingin mengubah data, klik saja di sini. Misal Suparman, ternyata salah ketik, harusnya Sutarman. Kita klik ubah data, kita rubah saja di sini Sutarman, terus kita simpan lagi seperti itu. Kita balik lagi. Kemudian di sini kita misalkan mau memasukkan banyak data sekaligus tanpa harus input satu-satu. Itu sangat mudah. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, saya hapus. Formatnya kita bisa menggunakan fitur import di sini dari Excel. Format importnya kita download dulu di sini. Kita download, oke, kita simpan. Oke, di sini saya sudah siapkan data ya. Mulai dari NOP, nama WP, alamat, nominal, wilayah, tahun, dan nama petugas. Dan pastikan wilayah di sini itu sudah terdaftar di master data. Oke, kita cek master data yang ada di sini adalah Karangpanas Darungan Luar Desa. Pastikan di sini harus data tersebut sudah terdaftar yang tadi. Karangpanas sudah ada, Luar Desa sudah ada, Rembang belum ada, kita ganti ya. Kita ganti Darungan. Oke. Terus tahun sudah ada, nama petugas pastikan sudah ada di user. Yang jabatannya petugas pungut. Di sini ada Bambang dan Hari. Oke, pastikan ya. Pastikan sudah terdaftar Bambang, Hari. Oke, kita ganti Hari aja. Ini cuma contoh. Kita simpan. Sini nama filenya import 3XL. Kita coba import di sini. Kita masuk ke master wajib pajak, pilih semua. Kita import data, kita import. Oke, kita pilih, kita import. Oke, datanya sudah masuk. Di sini ada 14 data. Kita coba cek di sini ada berapa data. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti sudah record semua. Di sini 14 data. Nah, di sini ketika misalkan kita salah import data, maksudnya kita ngimport 20 data, ternyata yang record di sini ada 14. Mau tidak mau kita harus memperbaiki data ini. Jadi
kita harus hapus dulu data ini. Jadi ngapusnya jangan satu-satu seperti ini, tapi di sini sudah saya siapkan fitur untuk hapus semua data. Kita pilih tahun dulu, pastikan sesuai dengan tahun ini, terus hapus data, maka data akan semuanya terhapus. Dan ini juga informasi bahwa ketika di data ini nantinya statusnya sudah ada yang lunas, maka fitur hapus data ini akan hilang. Fitur hapus semua data akan hilang. Jadi fitur ini hanya akan tampil di awal setelah import data saja. Misal ini kita hapus, maka datanya semua hilang. Kita coba hapus. Oke. Baru kita import ulang lagi. Kita perbaiki dulu di Excel-nya, di sini perbaiki mana yang salah. Setelah itu baru kita import lagi. Udah gitu aja sih. Kita import. Oke, berhasil. Ini cuma untuk pengen tahu Bambang ini bahwa yang ikut sama Bambang ini WP siapa aja, cukup klik cari data. Di sini akan muncul yang cuma Bambang saja. Balik lagi, misalkan punya hari ini siapa aja yang di bawah. Nah, ini sudah punya hari aja. Cuma ngefilter aja ini. Terus ini untuk mengetahui yang lunas siapa saja, yang belum lunas siapa saja. Oke. Setelah kita melakukan import data selesai, kita langsung masuk ke menu transaksi. Jadi kita harus tahu namanya siapa atau knob-nya berapa yang akan diproses. Contoh misalkan saya akan memproses yang namanya Sumaryo. Oh, yang mudah saja ya, Sumaryo sama Saani ya. Saya coba transaksi taktik Suma gitu aja. Ini otomatis sudah ke-record ya. Kita coba cek yang Sumaryo. Kita klik di sini, maka otomatis datanya tertambah di sini. Ini masih belum ya. Ini masih kita record sementara karena nanti proses bayarnya itu setelah ada beberapa yang diproses. Ada beberapa wajib pajak. Biasanya kan masing-masing petugas pungut itu waktu penyetoran itu memberikan banyak nomor WP ya. Jadi misalkan si hari ini petugas pungutnya kan hari ini mau menyetorkan 2 SPPT atas nama Sumaryo dan Saani tadi ya. Nah, dan ini kita klik lagi. Oke, di sini. Nah, ini sudah muncul 2. Misalkan si hari ini mau menyetorkan ke koordinator 2 WP ini. Kita proses bayar, kita klik. Nah, kita masuk ke sini. Misal ternyata yang Saani nggak jadi, kita klik hapus di sini, maka otomatis tinggal Sumaryo nantinya. Begitu juga ketika Sumaryo yang nggak jadi, kita klik saja sini, maka otomatis tinggal Saani saja. Seperti itu. Oke, berarti si petugas pastikan ya masing-masing nama petugas itu nyetornya tuh sendiri-sendiri ya. Jadi misalkan Sumaryo sekarang setor 10 SPPT, masukkan sesuai petugas saja. Jadi di check out dimasukkan ke notif ini yang nama petugasnya yang sama-sama saja. Contoh ini hari-hari saja. Jangan Bambang jangan masukkan biar nggak kecampur nantinya. Sebenarnya bisa saja dimasukkan, tapi nanti malah tercampur datanya nanti. Contoh hari ini menyetorkan 2 SPPT. Kita sudah masuk halaman ini. Kalau sudah, kita masukkan denda. Di sini sudah otomatis ya totalnya berapa dari jumlah nominal ini. Terus jumlah SPPT-nya juga otomatis ada 2 lembar SPPT. Misal ada denda 2%, kita masukkan saja 2%. Otomatis jumlah dendanya muncul, total tagihannya muncul plus dendanya. Misal tidak ada denda, kita ketik aja 0 ya. Terus klik bayar. Oke, maka data akan tersimpan di sini. Data akan tersimpan. Dan jika ingin mengetahui, ini kan yang tersimpan ada 2, jumlahnya 266.000. Ada 2 SPPT. 2 SPPT ini siapa maksudnya? Kita klik di detail kalau pengen tahu siapa. Hari ini setor nama siapa. Maka di sini sudah muncul nama Sumaryo dan Saani
senilai sekian sekian, totalnya yang disetorkan sekian, total sekian. Dan ini bisa kita print ya. Setelah ada petugas yang menyetor, kita print, terus kita print, koordinator tanda tangan di sini, terus si petugas pungut tanda tangan di sini, di form yang sudah disediakan sini. Terus setelah di print, setelah ditandatangani, koordinator harus menyekan ini sebagai bukti bahwa sudah dilakukan proses pembayaran. Dan juga si penyetor juga sudah menerima bukti pembayaran. Jadi setelah di-scan menjadi gambar, maka masukkan saja di sini sebagai kwitansi bukti pembayaran ini. Masukkan sini, browse, misal saja ya, cari gambar aja, misal sudah scan namanya ini kwitansi barusan, masukkan sini, kita simpan. Oke. Maka otomatis di sini akan muncul data yang di-scan tadi. Jadi bukti ada tanda tangan si petugas pungut dan tanda tangan si koordinator di sini nanti sebagai bukti bahwa si penyetor sudah melakukan pembayaran dan si koordinator telah memberikan bukti penyetoran. Udah, gitu aja. Misal salah upload, klik delete ini lagi, terus upload ulang. Itu aja. Otomatis di sini yang atas nama Sumaryo dan Saani itu sudah statusnya sudah berganti lunas. Ini juga lunas. Ketika diklik lunas, maka yang muncul 2 orang tadi lunas. Belum lunas, ini maka otomatis jadi 12. Tadi kan ada 14, otomatis jadi 12 data. Jika klik semua, ini semuanya. Nah, jika ingin mengetahui rekap per masing-masing petugas, kita masuk ke fitur laporan, terus masuk di belum bayar. Laporan rekap petugas pungut. Nah, di sini sudah terbagi menjadi beberapa kategori. Karena tadi masing-masing itu masih di bawah 50 SPPT, maka datanya masuk di sini ya. Jadi si hari ini membawa 8 SPPT yang mana pagunya adalah 452.298 dan sudah disetorkan 266.610 rupiah dengan SPPT yang tersetor yaitu 2. Sisanya 185.000 untuk pagunya dan sisa. Terus di sini Bambang pagunya 159 dan realisasi masih 0 ya, karena belum melakukan penyetoran sama sekali. Sisanya masih full. SPPT yang dibawa 6 masih belum penyetoran, maka sisa 6. Di sini persentasenya otomatis 0. Nah, dari berapa ini? Dari ini ada 2 orang petugas pungut, dari yang hari 58%, Bambang 0%, sehingga persentase keseluruhan menjadi 43,58%. Ini adalah rekapnya dan ini bisa di-print oleh koordinator untuk melakukan penyerahan kepada kepala desa atau waktu monitoring dari pemerintah kabupaten. Bisa kita print di sini. Nah, ini otomatis sudah ada persentasenya dari masing-masing petugas dan juga semua keseluruhan secara global tiap desa berapa persen. Oke. Misal dari hari ini kan posisi uang masih ada di koordinator. Misal koordinator mau menyetorkan ke BPRD atau ke bank ya. Klik saja ini store, mau disetorkan. Oke, maka otomatis di sini angkanya menambah 1 ya. Dan di sini bisa klik proses setor. Ini maksudnya setor ke bank atau setor ke BPRD dari koordinator. Misalkan mau batal, klik saja ini fitur hapus ini ya, maka otomatis batal. Oke, batal, ini menjadi 0 dan proses bayar nggak bisa diklik karena masih 0 ini. Oke, misal mau disetorkan dari setorannya petugas hari ini, koordinator mau menyetorkan ke BPRD misalkan atau ke petugas pajak BPRD ya. Kita proses setor. Nah, ini sudah otomatis jumlah SPPT 2, jumlah uangnya ada ini
terus kasih keterangan jika ada, jika nggak ada ya dikosong aja. Misal setor ke BPRD di balai desa, kita simpan. Oke, ini otomatis proses setor akan nggak bisa diklik ketika sudah proses setor ya. Kita akan masuk ke data setor sini. Nah di sini kan nggak tahu SPPT-nya siapa, namanya siapa, klik detail, terus tinggal print saja, print. Sudah, tinggal di print, koordinator tanda tangan, foto, nggak usah difoto sih, tanda tangan, print, serahkan ke pihak BPRD atau ke bank saja. Nanti kan dari pihak BPRD atau pihak bank memberikan bukti pembayaran. Nah itu di foto, masukkan saja di kwitansi sini, di browse, choose file, misal gambarnya tadi, simpan. Sudah, jadi data bukti pembayaran ke bank sudah tersimpan di sini. Sudah. Terus misalkan masuk ke dashboard. Lah, di sini dashboard adalah rekapitulasi keseluruhan data di satu desa. Jadi dalam satu desa itu ada 611 pada tahun 2025 pagunya. Realisasi sekian, tunggakannya masih sekian. Terus persentasenya realisasi sini, tunggakannya juga bisa dilihat di sini. Jadi ini data akumulasi dalam satu desa. Dan di sini tahun 2025 itu sesuai waktu login pertama kali. Ketika kita login pilih tahun 2024, maka data tahun 2024 yang akan tampil di sini. Termasuk di data web di sini semua ini adalah tahun 2024 yang akan tampil di sini. Ketika datanya belum ada, maka datanya akan kosong di sini. Itu. Oke, kita keluar. Kita logout. Oke, kita ke beranda. Nah, di beranda juga akan tampil, di halaman utama juga akan tampil data ini. Jadi semua warga kepala desa juga bisa ngecek datanya di sini. Bisa langsung masuk ke laporan penyetoran juga. Kepala desa bisa ngecek masing-masing petugas pungutnya, berapa yang sudah setor, berapa yang belum setor. Misal warga ingin ngecek namanya di sini Sumaryo, misalkan kita enter saja, maka akan muncul di sini bahwa datanya sudah lunas atau belum lunas statusnya. Tapi data ini hanya untuk yang di tingkat desa ngeceknya. Jika ingin ngecek di data yang sudah masuk kabupaten apa belum, silahkan klik yang di BPRD cek 5 tahun. Maka ini akan otomatis masuk ke websitenya BPRD pemerintah daerah. Di situ langsung bisa dicek ya datanya. Ini karena lemot ya, jadi agak susah masuknya. Oke, kita lanjut yang lain dulu. Saya ada penjelasan lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada petugas pungut, ada koordinator. Misal masuk ke data petugas pungut, masukkan saja nama petugas pungutnya siapa. Misalkan saya selaku Hari tadi yang sudah setor ya, pelaku petugas pungut, masukkan saja namanya Hari. Passwordnya nanti minta ke koordinator, karena koordinator yang input password. Tadi kan sudah buat 111, coba aja 111, pilih tahun untuk login, masuk. Nah, di sini si Hari bisa melihat data keseluruhan dalam satu desa, berapa yang persentasenya pagunya yang sudah masuk. Dia juga bisa melihat persentasenya dia sendiri, pagunya dia sendiri, realisasinya dia sendiri berapa, tunggakannya berapa. Kita bisa ngecek di My Dashboard ini. Terus jika ingin ngecek datanya sendiri keseluruhan, si Hari ini bisa cek WP semua ini, maka akan tampil data SPPT yang dia bawa keseluruhan di sini. Jika pengen tahu yang lunas yang si Hari ini bawa berapa, bisa cek di lunas, dan yang belum lunas berapa, bisa cek di yang belum lunas. Dan data ini bisa diekspor langsung ke Excel, PDF, dan bisa langsung di print ya. Ini berlaku untuk koordinator juga datanya.
jadi bisa di print. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan ya terkait dengan website pajak bumi bangunan ini. Semoga aplikasi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaiknya dan dapat meningkatkan pemasukan pajak bumi bangunan desa, terutama pajak bumi bangunan untuk kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.